Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Herunisa dari kelas 11 IPA 7, nomor absen 15. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Indonesia awal kemerdekaan. Di materi perkembangan Indonesia awal kemerdekaan ini, saya akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama ada kondisi awal Indonesia merdeka, 2. Kedatangan sekutu dan Belanda, 3. Merdeka atau mati. Pertama, kondisi awal Indonesia merdeka. Setelah politis keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu mapan, ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terus terjadi. Hal ini tidak lain karena masih ada kekuatan asing yang tidak rela kalau Indonesia merdeka. Sebagai contoh, rakyat Indonesia masih harus bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang. Jepang beralasan bahwa ia diminta oleh sekutu agar tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Di samping menghadapi kekuatan Jepang, bangsa Indonesia harus berhadapan dengan tentara Inggris atas nama sekutu, dan juga NICA atau Belanda yang berhasil datang kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu. Struktur kehidupan masyarakat mulai mengalami perubahan, tidak ada lagi diskriminasi. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sementara dalam hal pendidikan, pemerintah mulai menyelenggarakan pendidikan yang diselenggarakan dengan alam kemerdekaan. Materi Menteri Pendidikan dan Pengajaran juga sudah diangkat. 2. Kedatangan sekutu dan Belanda. Sekutu masuk Indonesia melalui beberapa pintu wilayah Indonesia, terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Setelah PD2, terjadi perundingan Belanda dengan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affairs Agreement. Isinya tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia di pihak Inggris kepada Belanda, khususnya yang menyangkut daerah Sumatera, sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan SEAC atau South East Asia Command. Setelah informasi dan persiapan dipandang cukup, maka Louis Mountbatten membentuk pasukan komando khusus yang disebut AFNEI atau Elite Force Netherlands East Indies di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christensen. Mereka tergabung di dalam pasukan tentara Inggris yang berkebangsaan India, yang sering disebut sebagai tentara Gurkha. Tugas tentara AFNI sebagai berikut. 1. Menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang tanpa syarat. 2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu. 3. Melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya. 4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai, menciptakan ketertiban dan untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil. 5. Mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang untuk kemudian diadili sesuai hukum yang berlaku. Kedatangan tentara sekutu diboncengi NICA yang akan menegakkan kembali kekuatannya di Indonesia. Hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap sekutu dan bersikap anti-Belanda. 3. Merdeka atau mati. Kedatangan sekutu di Indonesia menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat Indonesia, apalagi dengan memboncengnya Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Hal ini mengakibatkan berbagai upaya penentangan dan perlawanan dari masyarakat. A. Perjuangan rakyat Semarang dalam melawan tentara Jepang. Berita proklamasi terus menyebar ke penjuru tanah air. Pemindahan kekuasaan dari pendudukan Jepang ke Indonesia juga terus dilakukan. Pada tanggal 19 Agustus 1945, sekitar pukul 13.00 WIB, berkumandang lewat radio tentang sebuah pernyataan dan perintah agar pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang ke pihak Indonesia terus dilakukan. Hal ini semakin membakar semangat para pemuda Semarang dan sekitarnya untuk melakukan perebutan kekuasaan. B. Pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Yogyakarta, perebutan kekuasaan secara serentak dimulai pada tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10 pagi, semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemogokan. Mereka memaksa orang-orang Jepang agar menyerahkan semua kantor mereka kepada orang Indonesia. Pada tanggal 27 September 1945, KNI daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah berada di tangan pemerintahan RI. Akhirnya, pada tanggal 7 Oktober 1945, sekitar pukul 10.00, markas Jepang di Kota Baru secara resmi diserahkan ke tangan Yogyakarta. Dalam pertempuran ini, pihak Indonesia yang gugur 21 orang dan 30 orang luka-luka, sedangkan dari pihak Jepang 9 orang tewas dan 15 orang luka-luka. Setelah markas Kota Baru jatuh, usaha perebutan kekuasaan meluas. RP Sudarsono kemudian memimpin pelucutan senjata Kaigun di Maguwo. Dengan berakhirnya pertempuran Kota Baru dan dikuasainya Maguwo, maka Yogyakarta berada di bawah kekuasaan RI. C. Ribuan nyawa arek Surabaya untuk Indonesia. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi mendarat di Surabaya.
Brigade ini adalah bagian dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Jenderal D.C. Houghton. Mereka mendapat tugas dari Panglima Adil Force for Netherlands East Indies (AFNI) untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan para intermiran sekutu. Kedatangan mereka diterima secara enggan oleh pemimpin pemerintahan Jawa Timur, Gubernur Suryo. Namun pada perkembangan selanjutnya ternyata pihak Inggris mengingkari janjinya. Kontak senjata perang terjadi di Perak yang berlangsung sampai jam 18.00. Inggris berhasil menguasai garis pertahanan pertama. Gerakan pasukan Inggris disertai dengan pengeboman yang ditunjukkan pada sasaran yang diperkirakan menjadi tempat pemusatan pemuda. Surabaya yang telah digempur oleh Inggris berhasil dipertahankan oleh para pemuda hampir 3 minggu lamanya. Sektor demi sektor dipertahankan secara gigih. Walaupun pihak Inggris menggunakan senjata-senjata modern dan berat, pertempuran yang berakhir terjadi di Gunung Sari pada 28 November 1945, namun perlawanan secara sporadis masih dilakukan. Pertempuran di Surabaya telah menunjukkan begitu heroiknya para pejuang untuk melawan kekuatan asing. Untuk menegakkan peristiwa itu, maka tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. D. Pertempuran Palanga Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 29 November dan berakhir pada 15 Desember 1945 antara pasukan TKR dan Pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Pada tanggal 26 Oktober 1945 pecah insiden Magelang yang berkembang menjadi pertempuran antara TKR dan tentara sekutu. Insiden itu berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethel di Magelang pada tanggal 2 November 1945. Pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR di Purwokerto yaitu Letkol Isdimar gugur. Setelah mengetahui Letkol Isdimar gugur, maka pimpinan pasukan TKR Purwokerto, Kolonel Sudirman, turun langsung memimpin pasukan. Kehadiran Sudirman ini secara tidak langsung menambah semangat tempur TKR dan para pejuang yang sedang bertempur di Ambarawa. Kolonel Sudirman menyodorkan taktik jitu supit urang. Taktik ini segera diterapkan. Musuh mulai terjepit dan situasi pertempuran semakin menguntungkan pasukan TKR. Sejarah itu, pemimpin pasukan TKR Purwokerto dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Situasi pertempuran menguntungkan pasukan TKR. Pada tanggal 5 Desember 1945, musuh terusir dari desa Banyu Biru, yang merupakan garis pertahanan yang terdepan. Dalam pertempuran itu, pasukan TKR mengalami kemenangan yang gemilang. Menyambut kemenangan itu, Sudirman yang masih berpakaian perang langsung mengambil air wudhu dan segera melakukan sholat. Dengan kemenangan itu, nama Sudirman semakin populer sebagai komandan dan pimpinan TKR dan menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih memiliki pasukan yang kuat, yaitu dari pasukan TKR. Untuk mengenang pertempuran Ambarawa, tanggal 15 Desember dijadikan Hari Infanteri. Di Ambarawa juga dibangun monumen Palagan Ambarawa. Pertempuran Medan Area. Sehari setelah mendarat, tim dari RAPWI telah mendatangi kamp-kamp tawanan di Pulau Berayan, Sentil, Rantau Rapat, Pematang Siantar, dan Berastagi untuk membantu membebaskan para tawanan dan dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur H. Hasan. Ternyata kelompok itu langsung dibentuk menjadi Medan Batalion KNIL. Dengan kekuatan itu maka tampaklah perubahan sikap dari bekas tawanan tersebut. Mereka bersikap congkak karena merasa sebagai pemenang atas perang. Sikap ini memancing timbulnya pelbagai insiden yang dilakukan secara spontan oleh para pemuda. Insiden yang pertama terjadi di Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Insiden ini berawal dari ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh salah seorang yang ditemuinya. Akibatnya hotel tersebut diserang dan dirusak oleh para pemuda. Pada tanggal 10 Agustus 1946, di tebing tinggi diadakan suatu pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan memutuskan dibentuknya satu komando yang bertema Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area, yang dibagi atas 4 sektor dan bermarkas di Sudi Magerti atau Trepes. Di bawah komando inilah mereka meneruskan perjuangan di Medan Area. F. Bandung Lautan Api. Di Bandung, pertempuran diawali oleh usaha para pemuda untuk merebut pangkalan udara Andir dan pabrik senjata bekas artileri konstruktif Winkel (ACW sekarang Pindad), dan berlangsung terus sampai kedatangan pasukan sekutu di Bandung pada 17 Oktober 1945. Seperti halnya di kota-kota lain, di Bandung pun pasukan sekutu dan NICA melakukan teror terhadap rakyat, sehingga terjadi pertempuran. Menjelang bulan November 1945, pasukan NICA semakin merajalela di Bandung. NICA memanfaatkan kedatangan pasukan sekutu untuk mengembalikan kekuasaan kolonialnya di Indonesia.
Tetapi, semangat juang rakyat dan para pemuda yang tergabung dalam PKR, laskar dan badan-badan perjuangan semakin berkorban. Pertempuran demi pertempuran terjadi. Peristiwa tersebut dikenang hingga kini. Mars Halo Halo Bandung diciptakan, monumen pun didirikan di lapangan Tegalega. G. Berita proklamasi di Sulawesi. Berita proklamasi yang dikumandangkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sampai pula di Sulawesi. Sam Ratulangi yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi yang berkedudukan di Makassar mendapat tugas dari PPKI untuk menyusun Komite Nasional Indonesia. Sementara itu, para pemuda Sulawesi memperbanyak teks proklamasi untuk disebarluaskan ke seluruh pelosok penjuru. Atas inisiatif Manai, Sopian, dan kawan-kawan, dibuat plakat proklamasi di rumah A. Burhanuddin dan di kantor Pewarta Celebes, yang kemudian diganti nama dengan Suara Indonesia. Saat itu, tentara sekutu dengan cepat dapat menguasai Indonesia bagian timur, termasuk Sulawesi. Upaya Sam Ratulangi untuk menyampaikan berita proklamasi ke penjuru Sulawesi mendapat halangan dari tentara sekutu. Para pemuda mulai mengorganisasi diri dan merencanakan untuk merebut gedung-gedung vital. Pada tanggal 28 Oktober 1945, kelompok pemuda yang terdiri dari bekas Kaigun Heiho dan pelajar SMP bergerak menuju sasarannya dan mendudukinya. Akibat peristiwa itu, pasukan Australia yang telah ada bergerak dan melucuti para pemuda. Sejak saat itu, pusat gerakan pemuda dipindahkan dari ujung Pandang ke Polom Bangkeng. Bahkan Sam Ratulangi kemudian ditangkap oleh NICA dan diasingkan ke Serui, Papua. Setelah berita proklamasi kemerdekaan tersebar ke seluruh penjuru Sulawesi, sejak itu pula bendera merah putih mulai berkibar menjadi lambang Indonesia merdeka. Cita-cita yang sudah lama diinginkan oleh rakyat pun terwujud. Di Sulawesi Tenggara misalnya, bendera merah putih dikibarkan pada 17 September 1945 dengan dipimpin oleh D. Andi Kasim. Di La Susua, bendera merah putih dikibarkan pada 5 Oktober 1945 yang dihadiri oleh Kepala Distrik Petampanua dan beberapa pimpinan pemuda RI dari Luwu. Operasi Lintas Laut Banyuwangi Bali. Operasi Lintas Laut Banyuwangi Bali merupakan operasi gabungan dan pertempuran laut pertama sejak berdirinya negara Republik Indonesia. Peristiwa itu dimulai dengan kedatangan Belanda membonceng sekutu, mendarat di Bali dengan sejumlah pasukan yang cukup besar. Tanggal 3 Maret 1946, hal ini dimasukkan Bali sebagai batu loncatan untuk menyerbu Jawa Timur yang dinilai sebagai sebagai lumbung pangan untuk kemudian mengepung pusat kekuasaan RI Bali. Juga dijadikan penghubung ke arah Australia. Dengan perkembangan di atas, maka telah mengalihkan konfrontasi dari Indonesia melawan Jepang berganti menjadi Indonesia melawan Belanda. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemimpin perjuangan yang sudah sampai di Jawa berusaha mencari bantuan dan membentuk kesatuan tempur. Mereka antara lain telah membentuk pasukan Makardi atau pasukan Merdeka sebagai pasukan induk. Pasukan itu kemudian lebih dikenal dengan nama pasukan M. Kapten Makardi, sebelumnya bertugas mendampingi Kolonel Prabowo, Kolonel Munadi, dan Letkol 1 Gusti Ngurah Rai ke markas besar TRI di Yogyakarta untuk meminta bantuan karena makin lemahnya kekuatan TRI Sunda kecil di Bali. Kondisi itu mendorong Letjen Urip Sumoharjo, markas bekas TRI Yogyakarta, untuk memutuskan memperkuat TRI Sunda kecil dengan bantuan senjata dan amunisi kepada I Gusti Ngurah Rai. Keesokan harinya, pasukan M kembali berlayar menuju Bali dan mereka berhasil melakukan pendaratan di Klatakan, Melaya, dan Candi Kusuma. Sesampingnya di Bali, dilakukan koordinasi dan dibentuk MGGSK atau Markas Gabungan Gerakan Sunda Kecil. Kemudian pula pada bulan Juli 1946 juga terjadi pendaratan pasukan tempur yang dipimpin oleh Kapten Saestu Hadi. Setelah itu, terjadilah pertempuran di berbagai daerah. Mula pertama, pasukan MGGSK dihadang oleh pasukan Belanda di Klatakan. Terjadilah pertempuran sengit. Pasukan MGGSK terdesak dan pimpinan yang gugur, antara lain Kapten Saestu Hardi, Kapten Suryadi, dan Letnan Nuhardi. Selanjutnya, pasukan M melakukan penyerangan ke berbagai daerah, antara lain di Gilimanuk, Ceki,
Penginuman, Candi Kusuma, Cupe, Negara, Sari Kuning, Pulukan, Gunung Sari, Klatakan, Munduk Malang, Lebanan, dan Celukan Bawang. Untuk mengenang perjuangan pasukan yang gugur dalam operasi lintas laut, maka di daerah Ceki Gimanu didirikan monumen yang dinamakan Monumen Operasi Lintas Laut Banyuwangi, Bali. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.